muslim yang muslim lainnya itu selamat min lisanihi dari keburukan lisannya, wayadihi dan keburukan tangannya. Di seorang muslim yang sejati, atau kalau mengikuti pendapat ulama al-Yainil Kamal tadi, itu seorang muslim yang sempurna, yang sejati. Selain dia melaksanakan rukun-rukun Islam, di sisi lain dia mampu mengendalikan lisan dan tangannya. Lisannya tidak melukai sesama kaum muslimin, dia berusaha menjaga lisannya untuk tidak menyakiti, melukai sesama kaum muslimin. Demikian pula tangannya. Kalau dulu konteks tangannya ini mungkin memukul, mengambil hak milik orang lain dan semisalnya. Tapi sekarang ini tangan ini sudah menjadi wakilnya lisan. Di era digital ini, tangan ini seperti dikatakan para ulama, al-khattu ahadul lisanain. Tulisan itu salah satu dari dua alat komunikasi manusia. Karenanya bahkan tulisan ini bisa lebih kekal dibanding dengan lisan. Daya tahannya itu lebih kuat tulisan daripada lisan. Imam Bukhari itu kalam-kalamnya yang dulu beliau ucapkan sudah tidak dapat diingat lagi, tapi tulisan-tulisannya sampai sekarang. Padahal Imam Bukhari hidup di abad ke-4 Hijriah, tapi tulisannya sampai sekarang ini masih bisa kita nikmati. Baik, maka ketika lisan mengucapkan hal baik mendapat pahala, demikian pula ketika jemari kita menulis hal yang baik juga mendapatkan pahala. Begitu pula sebaliknya, ketika lisan mengucapkan buruk dapat nilai dosa, tangan kita ketika menulis juga mendapatkan hal yang sama. Karena memang tulisan itu mewakili lisan kita. Para bapak, para jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, maka sesuai dengan hadis Rasul itu, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Apalagi ketika perkataan itu menyinggung harkat dan martabat sesama kaum muslim. Sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, kita bisa berbicara bukan hanya secara verbal, tapi melalui medsos juga. Terus seakan-akan sudah kayak ada kontrol. Kalau sampai dalam medsos itu apapun itu ada yang komentar. Dan ketika komentar-komentarnya itu kita lihat, terkadang tidak terkontrol juga. Maka hati-hati hadirin, pesan Rasulullah itu sangat mengerikan ketika menyinggung kehormatan seorang muslim. Siapapun, selama dia seorang muslim, maka kehormatannya harus kita jaga. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah jawabnya itu,
man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Orang yang mencaci maki saudaranya, sesama kaum muslimin, tentang sebuah dosa yang pernah dia lakukan. Seseorang muslim pernah melakukan dosa, kekeliruan, kesalahan, lalu kita caci maki dia, kita hujat dia. Kalau dalam hadis lain, padahal dia sudah menyesali perbuatan itu, maka Rasulullah mengancam, lam yamut, orang yang menghujatnya, orang yang mencaci makinya tidak akan meninggal hatta ya'malahu, sampai dia melakukan hal yang sama dengan orang yang dia caci maki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kadang-kadang itu tadi, karena perbedaan pilihan, apalagi sebentar lagi di musim pilpres lah ya, musim politik, tahun-tahun politik ya, karena perbedaan pilihan sehingga kemudian antusiasme kepada pilihannya masing-masing ini kemudian mendorong orang kurang kontrol diri. Ini harus kita hati-hati, jangan sampai kemudian hajat yang bersifat sementara itu bisa membuat kerugian bagi kita selamanya. Baik, kita teruskan. Sebaliknya, Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, man satara akhahu fahisyatan, siapa yang melihat saudaranya berbuat buruk tapi dia tutupi, tidak dia ekspos kepada orang lain, apalagi diekspos secara umum, apalagi kemudian diviralkan, tidak, dia menjaga itu. Ro'a, padahal dia tahu sendiri saudaranya itu melakukan hal itu, tapi dia berusaha untuk menutupinya. Ini berbeda dengan ketika perbuatan itu merugikan secara umum ya. Kalau ini perbuatan ini hanya berisiko pribadi, maka kita, kalau kita mengetahui, wajib kita menutupinya. Kita tidak boleh mengumbar kekurangan kesalahan orang lain, apalagi sesama kaum muslimin. Kalau kita mampu, kita datangi dia, kita nasihati, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mungkin melalui medsos, melalui chat ya, chattingan dengan kita beri nasihat yang baik kalau mungkin kita mampu untuk itu. Kalau tidak ya kita doakan. Kemudian kita berusaha untuk tidak mengekspos kepada siapapun. Nah, siapa yang mampu begitu, kata Rasulullah, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi segala kekurangannya, kesalahannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dia punya aib, dia punya kesalahan, Allah akan senantiasa menutupi itu. Di akhirat Allah juga menutupi dari orang lain, maka kita nanti diadili di hadapan orang lain. Tapi kalau kita punya amal seperti tadi itu, suka menutupi kesalahan kekurangan orang lain, kalau kita mampu kita nasihati secara face to face, secara pribadi. Kalau tidak ya kita doakan supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau di akhirat nanti Allah menutupi kesalahan kita, yakni memaafkan, mengampuni kesalahan. Ada kisah menarik. Ini buat pelajaran bagi kita. Seorang ulama besar di era Nabi, namanya Hasan al-Basri, Syekh Hasan al-Basri, itu tokoh tabi'in yang ada di Irak, Basrah, hanya disebut al-Basri.
Tunisia. Nah, ini domisilinya di Basrah. Itu biasa tradisi di Arab itu dalam penyebutan nama itu mengikutkan asal daerah. Karena nama di Arab itu banyak yang kembar-kembar. Muhammad, siapa Muhammad lagi, siapa lagi ada Muhammad lagi. Maka untuk membedakan itu disebut dinisbahkan ke daerah. Kadang tradisi Arab itu nama ayahnya, anaknya, cucunya itu sama. Seperti Imam Bukhari itu, Imam Jafar, Imam Ghazali itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya Muhammad. Ini Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ini Sayyidina Hasan al-Basri. Itu beliau mengatakan begini. Ini pengalaman pribadi. Beliau mengobservasi masyarakat terkait dengan hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Adraktu aqwaman lam takun lahum uyub." Aku pernah meneliti masyarakat itu. Saya tidak pernah melihat masyarakat ini punya aib apapun. Orang baik-baik, ya, orang soleh-soleh, orang baik-baik. Tapi kemudian kata Syekh Hasan al-Basri, "Fatakallahu fi ulubin nas." Tapi suatu saat mereka ini ternyata kemudian mengekspos, ya kalau sekarang mungkin bahasanya memviralkan beberapa kesalahan dari saudara-saudara. Apa yang terjadi? Fa'ahdatsallahu lahum uyuban. Akhirnya Allah membalas mereka karena kebenaran hadisnya Rasulullah SAW. Suatu saat sebelumnya mereka ini ibarat orang tidak pernah terpeleset. Ibarat orang kerja tidak pernah terpeleset. Suatu saat dia terpeleset, dan begitu terpeleset langsung terekspos. Kemudian kesalahannya, aibnya itu kemudian dengan cepat diketahui oleh banyak orang. Padahal sebelumnya dia ada orang-orang baik, tapi karena itu tadi dia kemudian terkena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya kata Syekh Hasan al-Basri, wa adraktu aqwaman kanat lahum uyub. Saya juga mengobservasi masyarakat, sekelompok masyarakat. Mereka adalah orang-orang banyak kesalahan, banyak aib yang mereka miliki. Fasakatu an uyubin nas, tapi mereka punya satu kebaikan. Meskipun mereka terkadang sering melakukan keburukan, mereka tidak suka mengekspos kesalahan orang lain. Apa yang terjadi? Fasatallahu uyubahum. Ternyata Allah kemudian menutupi aib, lambat laun akhlak mereka, pribadi mereka menjadi pribadi yang baik. Karena punya satu karakter tadi itu, mereka suka menutupi aib orang lain. Ini sesuai kali dengan firman Allah di surat Al-Ahzab, ya. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-71 Allah berfirman begini. Ini membuat kita ingat-ingat ayat ini. Ini penting sekali ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik dan benar. Apa janji Allah ketika kita berusaha menjaga ucapan kita untuk selalu baik dan benar, meskipun kita tidak akan terlepas dari kesalahan dan keliruan, tapi ketika kita ada upaya untuk itu, Allah menjanjikan yuslih lakum a'mal,
memperbaiki amal, memperbaiki akhlak. Jadi dengan kita berusaha menjaga lisan kita itu, Allah akan memperbaiki kualitas diri kita. Masih belum selesai, sampai di situ saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan kita menahan diri untuk mengontrol ucapan kita, jemari kita untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selain Allah memperbaiki kualitas diri kita, Allah juga memperbaiki, mengampuni dosa-dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan Allah menjanjikan keberuntungan yang agung nanti di akhirat. Enten kisah luar biasa dari seorang ulama besar namanya Hatim Al-Ashar. Namanya sendiri Hatim, gelarnya Al-Ashar itu tuli, Kiai Hatim yang tuli, padahal orangnya tidak tuli, orangnya normal, tapi masyarakat menggelarinya sebagai kiai yang tuli, Kiai Hatim. Ini karyanya, statement-statementnya itu menjadi tauladan para ulama sesudahnya, bahkan di masanya, dan menjadi rujukan terutama masalah akhlak sampai saat ini. Kisah ini diabadikan di banyak kitab, termasuk di dalam Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bandani dalam Tadhkiratul Awliya itu juga ada. Dia ulama besar di masanya, sehingga menjadi curhatan masyarakat. Biasa kan para ulama itu suka disowani itu yang ditamui oleh masyarakat. Ada yang datang tanya tentang hukum agama, ada yang datang minta nasihat, ada yang datang minta didoakan. Itu sejak dulu memang ulama itu selalu menjadi curhatan para masyarakatnya atau jamaah. Nah, suatu saat ada seorang wanita gadis, cik kinis lah. Itu datang ke Kiai Hatim minta nasihat. Dia menghadap kepada Kiai Hatim, dilalai. Mungkin sebelumnya dia kurang enak badan, perutnya kurang enak. Di hadapan Kiai Hatim itu buang angin, bahasa Inggrisnya kebetul. Bayangkan seorang anak masih gadis di hadapan ulama besar yang populer saat ini. Katakan sekarang kalau yang populer saja, misalnya di hadapan Habib Lutfi, misalnya jamaahnya banyak, ulama besar, populer, pengaruh. Iya, pengaruhnya besar juga. Terus terjadi hal seperti itu, banter bisa. Itu kan rasa malunya kan luar biasa. Tapi sungguh akhlaknya Kiai Hatim luar biasa, lebih luar biasa. Begitu dia buat angin itu wajahnya memerah, keringatnya kayak sudah mau keluar semua. Ya Hatim itu pura-pura tuli. Bahasa kita mungkin, apa dulu, sampai tak apa dulu, si banter dulu, aku gak kerungu. Aku gak kerungu. Anak itu kemudian agak mungkin aku ngetuk itu
Ini dia hati mikir untuk tublek. Ngetok. Dek. Kiai, saya mau bertanya tentang masalah agama. Apa? Sama katakan mau tanya Kiai apa? Yang keras dong, kurang keras saya tak dengar. Kata Kiai hati. Jadi betul-betul ekspresinya itu menunjukkan Kiai hati itu betul-betul Seperti orang yang wajahnya anak itu sampai kemudian menjadi tenang kembali. Berarti saya ketika keluarkan tadi ya hati paling gak dengar aku ngomong banter ini ya tegak umur. Wah sampai ngomong dikeraskan baru kemudian ya hati ngomongnya bukan berhenti sampai bisa nek kalau sampai mungkin itu bisa wong boleh kalau sampai normal kembali ya hati enggak. Ya adem itu kalau dia kembali kepada ekspresi sebelumnya, dia normal kembali. Mungkin apa informasinya akan bocor kepada si tamu. Tapi dia adem konsisten. Sejak itu ya adem itu selalu berpura-pura peduli. Itu tidak sebentar 1 bulan 2 bulan sampai 15 tahun. Sampai si wanita ini meninggal, anak itu meninggal. Sampai sedemikiannya dia hati untuk mengamalkan hadisnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala diangkat. Tirai-tirai hatinya, tirai-tirai yang menutupi hatinya dia hati dibuka oleh Allah sehingga dia menjadi ulama yang kasyaf, yang mukasyafah, yang mampu melihat, menerapkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Karena keteguhannya dia itu di dalam menutupi rahasia orang lain, sehingga Allah menitipkan rahasia-rahasia kalbu ke dalam dirinya. Umumnya sedih 15 tahun. Apa yang ada kalau saya dan itu dia lakukan kepada keluarganya juga. Sebab mulai dari keluarga ini ketok normal, akhirnya keluarga ngomong atau nyoni atau bone bocor sampai tetap dia akan merasa malu. Oh ternyata kemarin itu dia hati itu pura-pura saja. Ya Allah, berarti begitu. Dia tahu kalau saya itu buang angin kemarin, tapi harus sampai sedemikian rupa itu enggak. Dia konsisten, dia menjaga hal itu sampai si wanita itu wafat. Dan itu lamanya 15 tahun terkutip dalam kitab Tadbiratul Qurtubi itu Tadbiratul Awliya itu sampai 15 tahun. Nah ini minimal kita kalau meneladani seperti itu ini buku-buku sampai kalau dapat pertolongan itu ya bisa. Paling tidak minimal kita tidak mudah untuk mengekspos kekurangan kesalahan orang lain baik secara pribadi dengan personal orang lain maupun secara umum lewat mass media yang itu menjadi penyakit akhir zaman itu seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi. Saya teruskan baca. Wal muhajir, orang yang hijrah itu kata Rasul. Man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Di tanah air kita ini kan lagi musim hijrah dari. Cuma tidak sedikit juga ya ada juga yang memang konsisten hijrahnya itu lahir batin. Hijrah yang hakiki itu adalah meninggalkan hal yang buruk menuju hal yang lebih baik, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah menuju hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hijrah yang sesungguhnya.
hijrah secara lahiriah itu pindah dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan keimanan. Itu menurut ulama wajib kalau memang kita tertekan keimanan kita, tertekan agama kita, sehingga kita tidak bisa merealisasikan ibadah kita tidak bisa ibadah dengan aman dan nyaman di suatu daerah, maka diwajibkan untuk hijrah ke tempat yang memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan itu hijrah secara fisik, secara zahir. Ada lagi hijrah secara batin. Hijrah secara batin yang dikutip dalam hadis ini, yaitu meninggalkan apa yang buruk menuju apa yang lebih baik. Itu menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ini, terutama yang paling banyak dari kalangan kaum muda. Cuman kita masih banyak melihat ya, itu hijrah hanya secara lahiriahnya saja. Kalau dulunya belum jilbaban, kemudian pakai jilbab, itu sudah bagus. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau bukan hanya pakaian lahiriahnya saja, tetapi juga akhlaknya juga ikut berhijrah. Yang sebelumnya mungkin suka menyakiti orang, kemudian berubah menjadi seperti yang kita bahas di awal tadi. Ini hakikat hijrah itu seperti itu. Jadi kalau kita mampu berhijrah dari sebelumnya kita tidak beribadah menjadi tekun beribadah, yang sebelumnya beribadah menjadi ibadah yang lebih berkualitas, maka itulah sebetulnya hakikat makna hijrah. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini, wal muhajir man hajar wa Allah. Qala Abdullah wa qala Muawiyah hadatsana Daud an Amir qala sami'tu Abdullah an-Nabi wa qala Abdul A'la an Daud an-Amir an-Nabi al-hadis au kama qala. Ini hadirin satu hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini. Selanjutnya masih ada waktu, beberapa waktu ini Bapak-bapak kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau bisa saya jawab sekarang, kalau tidak ya biar insya Allah pertemuan depan akan saya jawab. Kalau saya teruskan kajiannya ini, kita nanti waktu tanya jawab kita akan tersita. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Membuat soalnya kalau ada yang bertanya kita persilakan. Kulo nate disanjangi Ustadz terkait tentang kenapa sih ada hadis itu banyak ya, tentang yang sunnah-sunnah sehingga ada perbedaan antara misalnya NU dan Muhammadiyah. Nah, itu memang karena ada hadisnya banyak. Memang ada hadisnya tidak satu. Nah, karena itu semua muslim ini kan merujuk pada imam madhab. Nah, apakah benar ada alasan bahwa kenapa hadis-hadis itu di Imam Abu Hanifah itu berbeda dengan tiga madhab yang lainnya? Katanya itu karena Imam Abu Hanifah tinggalnya itu di Irak, sehingga katanya hadisnya itu sampainya jauh atau lama gitu. Padahal Imam Abu Hanifah kan lebih tua, lebih dulu. Nah, apakah memang alasan seperti itu memang benar? Karena alasan lokasi yang jauh sehingga hadis itu kurang cepat tersampaikan. Imam Syafi'i sama, tinggalnya di Irak. Awalnya Imam Syafi'i di Irak, terus kemudian berikutnya Imam Syafi'i tinggal di Mesir hingga wafat. Imam Ahmad juga demikian, tidak tinggal di Saudi, di Makkah atau di Madinah. Yang tinggal di Madinah itu cuma Imam Malik. Maka meskipun para ulama itu tidak tinggal di Makkah dan Madinah, ulama madhab ini yang berbeda, tapi mereka itu bergurunya itu dari berbagai daerah sampai ke Makkah dan Madinah.
Dan gak main-main bergurunya ulama empat mazhab. Imam Syafi'i itu gurunya saja ada 1.700. Gurunya Imam Syafi'i itu 1.700 dan semuanya itu Imam Syafi'i mengambil ilmu itu secara utuh dari mereka. Maka kalau ada alasan seperti itu saya kira kurang tepat, karena memang para ulama-ulama ini meskipun tidak berdomisili di Makkah dan di Madinah, tapi sebelum mereka sampai pada derajat mujtahid, sampai derajat mereka mampu menggali Quran dan hadis itu, mereka terlebih dahulu riwayat di berbagai daerah termasuk di Makkah dan di Madinah. Seperti kita sering mendengar riwayatnya Imam Syafi'i bagaimana ketika beliau berguru di Makkah kepada Syekh Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi'i berguru seorang ahli hadis semasa dengan Imam Malik, kemudian berguru ke Imam Malik di Madinah. Padahal kemudian setelah itu Imam Syafi'i domisilinya di Irak dan akhir hayatnya dia habiskan di Mesir sampai kemudian makamnya sampai sekarang. Jadi perbedaan antara para ulama itu bukan karena faktor bukan karena faktor jauh dan tidaknya domisili mereka dari Makkah dan Madinah yang kemudian menyebabkan keterlambatan sampainya satu riwayat kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Rasulullah itu menyebar kemana-mana, bukan hanya di Makkah dan di Madinah. Mereka ini ulama empat mazhab itu kan pada generasi tabi'in. Tabi'in artinya generasi pertama kan para sahabat. Sahabat ini pun menyebar kemana-mana, di Irak, di Iran, di Mesir, ya, seperti Amr bin As itu di Mesir, kemudian di Yaman seperti Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari itu di mana di Yaman. Sehingga ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, agama Islam melalui Quran dan hadis itu tersebar di mana-mana. Sehingga meskipun seandainya para ulama tidak berguru di Madinah dan di Makkah pun, mereka bisa berguru kepada para sahabat Rasulullah di selain Makkah dan Madinah. Tapi perbedaan itu terjadi karena memang beragamnya hadis, beragamnya sudut pandang para ulama terhadap hadis-hadis yang beragam itu, dan juga beragamnya metode di dalam menggali Quran dan hadis itu yang kemudian menjadikan terjadinya perbedaan kesimpulan dari para ulama itu. Dan memang itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan memang terjadinya perbedaan di dalam memahami, selama perbedaan itu sesuai dengan koridor yang dikehendaki Allah Subhanahu dan Rasulnya. Sebab adanya perbedaan itu menjadi rahmat bagi umatnya. Satu contoh misalnya begini, masalah yang sering saya sampaikan, masalah wudu. Wudu itu kalau Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, sampai bersentuhan kulit dengan wanita ya, yang bukan mahram, disengaja gak disengaja batal. Sing nyentuh batal, sing disentuh ya batal. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Meskipun ada qaul di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu lek disengaja gak batal. Tapi mayoritas mazhab Syafi'i itu mengatakan disengaja gak disengaja. Nah ini kalau kita praktekkan ketika kita tawaf di Makkah yang penuh sesak dengan orang, laki-laki perempuan campur jadi satu. Kalau andaikan kita terus konsisten bukan pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i, bingung kalau sampai tawaf kesenggol, ngomong itu batal wudhunya, harus keluar dari Masjidil Haram. Mana orang Indonesia gak pengalaman mereka bentuk pintu ini keliru bisa hilang. Buana baik, tidak selesai Pak.
Tolong bab satu putaran kesenggol, Pak. Putaran lagi kesenggol, Pak. Maka ada seperti mazhab Maliki yang ketika kita tidak bersengaja, tidak sengaja bersentuhan, maka itu tidak membatalkan wudu dan menjadi rahmat. Ada yang kondisi-kondisi, kalau kondisi normal seperti ini kita mengikuti mazhab Syafi'i tidak masalah. Tapi ketika kondisi seperti itu kita bisa mengikuti mazhab yang lain dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam mazhab. Tentu harus konsultasi dengan para ulama. Itulah pentingnya bimbingan ketika kita mau melakukan ibadah termasuk ibadah haji dan umroh. Jadi memang perbedaan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi kita semua. Itu diantaranya. Monggo kalau masih ada yang nggih. Tentang Ustaz. Jam. Nggih. Tentang dulu kan tidak ada jam ya. Nah, bagaimana kita mengetahui waktu mancing itu, waktu masuk itu? Nah, apakah kita harus dan wajib mengikuti yang ini, jam yang seperti ini, atau ada keringanan antara sebelum dan tetnya itu? Ya, apakah itu sudah sip ya, atau sebelumnya sedikit kan, misalnya 18 Isya ya, maghrib ya, ini untuk puasa besok ya kan ya, kan misalnya 16 15 misalnya ya. Nah, 15 14 itu sudah, itu di sini sudah waktunya. Nah, kalau saya adzan sebelum tet itu boleh apa gimana? Kan ada yang bilang durung tet kono. Ya, kalau dulu itu ukurannya pakai matahari. Ya, seperti waktu subuh awalnya ketika keluarnya fajar shadiq. Itu dalam fikih, dalam hadis sangat jelaskan keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Baru kemudian waktu subuh itu habis. Waktu zuhur itu ukurannya ketika bayangan itu sudah melebihi garis istiwa. Garis istiwa itu ketika kita berdiri sudah tidak ada bayangan sama sekali. Itu kalau sudah muncul bayangan ke sebelah barat berarti sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar itu ketika bayangan itu sama dengan barangnya. Kalau barangnya 1 meter, bayangannya juga 1 meter dan lebih, maka sudah masuk waktu. Waktu maghrib juga demikian sampai matahari. Waktu isya sampai muncul merah. Nah, itu yang menjadi ukuran dulu sebelum adanya jam. Sehingga para ulama menggunakan standar. Itu standar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang pun dasarnya juga itu. Sekarang ini dasarnya juga itu, cuma melalui metode ilmu hisab atau ilmu falak. Ilmu falak itu bisa mendeteksi tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, itu terbitnya fajar shadiq masuk sebagai masuknya waktu subuh itu jam sekian. Nanti 4 hari lagi mundur 4 menit. Tambah 4 hari lagi mundur 4 menit. Itu sudah dideteksi dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Sehingga kita sekarang ini sudah modern, kita bisa melihat jadwal sholat dalam 1 tahun. Ketika di situ sudah tertulis zuhur jam sekian,
masuk jam sekian, maka kita belum boleh sholat zuhur, belum boleh sholat zuhur sebelum sesuai dengan jam. Bagaimana kalau kita mendahului 5 menit atau 10 menit sebelumnya? Kalau kita mendahulunya misalnya dengan menutup beduk, bukan masalah. Mendahulunya dengan pengumuman tidak masalah. Tapi kalau ada itu sunnahnya sudah duhul waktu, masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu misalnya kurang 10 menit kita sudah ada, maka kita tidak dapat kesunahannya. Sehingga ketika nanti masuk waktu kita tetap disunahkan untuk ada. Kalau puasa lebih ekstrim lagi, puasa itu kalau belum terbenam matahari tidak boleh kemudian bis gak apa-apa tadi sibuk kok 10 tidak disiadat 10 menit batal semuanya puasa orang yang berpuasa itu kalau belum terbit matahari. Yang ada toleransi 10 menit dari para ulama ketika itu malah sebelumnya itu ketika waktu sahur subuh. Subuh itu sebelum subuh ada 10 menit itu diberi jeda oleh para ulama namanya waktu imsak. Waktu imsak itu jeda 10 menit sebelum masuk ke waktu subuh supaya orang nanti tidak terbentur makan minumnya itu dengan waktu subuh. Begitu terbentur waktu subuh batal puasanya. Sehingga para ulama memberi jeda waktu 10 menit itu untuk bersiap-siap menahan makan dan itu yang disebut waktu imsak. Apa dalilnya? Dalilnya dulu Rasulullah juga begitu. Cuma ukurannya Rasulullah karena belum ada jam dulu. Rasulullah itu bersama seperti dalam riwayatnya Zaid bin Sabit. Rasulullah itu bersama Zaid bin Sabit ketika subuh kurang sekitar 50 ayat, baca 50 ayat Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah sholat membaca Quran sekitar 50 ayat baru masuk waktu subuh. 50 ayat ini kalau diasumsikan ya sekitar 10 menit. Sehingga ini yang mendasari para ulama kemudian menetapkan waktu imsak sebagai bentuk kehati-hatian saja. Tapi kalau waktu berbuka tidak boleh seperti ini, Pak. Tidak ada waktu apa namanya ya. Kalau belum masuk waktu, kalau lebih malah tidak ada masalah. Misalnya demi kehati-hatian, justru kalau puasa Pak ya, demi kehati-hatian misalnya dalam jadwal sholat itu, jadwal sholat tahunan itu misalnya tanggal sekian, jam sekian, tanggal sekian hari ini itu misalnya masuknya waktu apa maghrib itu setengah 6 misalnya jam 17.30 misalnya itu dilebih 5 menit ataupun lebih dari baru kemudian kita ada itu justru yang masalah lebih untuk kehati-hatian. Kadang-kadang kita khawatir mungkin jam kita agak kecepatan bisa jadi jam kita karena kehati-hatian itu kemudian kita tahan untuk 5 menit atau berapa menit itu tidak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau kita maju seperti waktu istiwa, ini tidak boleh. Waktu sholat juga tidak boleh. Waktu puasa. Ini tentang jam, apakah sudah ada pendapat ulama yang sudah ini presisi? Kita nganut jam itu sudah presisi, ada fatwanya gitu. Sehingga kita paham antara makna yang di kitab dukhulul waktu itu dengan metode jam ini. Gitu Ustaz. Apakah sudah ada fatwa resmi? Jam itu presisi, pas. Tidak salah. Apakah sudah ada fatwa dari MUI seperti itu, Ustaz? Kalau fatwa secara fatwa secara fikih saya belum menemukan. Cuma para ulama-ulama itu yang sekarang itu berpedoman pada para ahli hisab, ya, termasuk dalam menentukan
hisab, kemudian ilmu hisab itu kan pakai juga hitungan menit dalam menggunakan ilmu hisab itu pakai hitungan menit, pakai standar jam juga, sehingga secara tidak langsung maka standar yang digunakan itu juga jam. Kalau kita pernah belajar ilmu hisab itu dalam menentukan misalnya maghribnya jam berapa, nanti itu tanggal sekian jam sekian itu mataharinya kira-kira terbenamnya jam berapa, kurang berapa menit, kurang berapa detik, bahkan lebih kecil dari detik, sekon misalnya, itu dihitung di dalam ilmu hisab, sehingga secara tidak langsung itu sudah menjadi standarnya para ulama di dalam menentukan waktu sholat maupun waktu puasa dan hari raya. Cuman kalau puasa dan hari raya masih diobservasikan dengan ru'yah, selain hisab digabungkan juga dengan ru'yah. Tapi waktu sholat itu hisabnya. Belum itu kan?